Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Good morning student. How are you today? Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3 subtema 1 pembelajaran 6. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 6. Yang pertama, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, tentang berwawancara. Bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Yang pertama, sebelum melakukan wawancara, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Yang kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Yang ketiga, berpakaian berbicara dan bersikap dengan sopan dan santun. Yang keempat, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Yang kelima, pertanyaan yang baik mengandung unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang keenam, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Nah, ini adalah anak-anakku langkah-langkah sebelum kalian melakukan wawancara. Ini adalah langkah, ada 6 tahapan. Yang kedua, ketika kalian sedang wawancara, yang pertama, perkenalkan diri sebelum wawancara. Perkenalkan nama kalian dulu. Nanti setelah itu, sampaikan tujuan wawancara. Sebutkan nama narasumber secara lengkap ya. Kalau ada gelar, pakai gelarnya. Selanjutnya, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh yang kita wawancarai ya, atau narasumber. Misalnya dia hobinya apa, kegemarannya apa, seperti itu ya, supaya ketika melakukan wawancara tidak grogi. Yang ketiga, jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Yang langkah keempat, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Hindari mencela agar keterangan tidak terputus ya. Yang kelima, hindari minta pengulangan dari narasumber, misalnya jawabannya tadi kamu misalnya lupa nyatet, terus kamu minta jawab lagi, tidak boleh ya. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit, hormati petunjuk narasumber. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Yang terakhir adalah jangan lupa bawa buku catatan ketika kalian jadi wawancara, dan alat tulis dan alat perekam. Itu adalah alat penting ketika kalian melakukan wawancara kepada narasumber. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah setelah melakukan wawancara, jangan lupa pamit mohon diri dan ucapkan terima kasih ya kepada narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Yang ketiga, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Seperti itu ya anak-anakku. Itu adalah tahap-tahapan ketika kalian melakukan wawancara. Nah, wawancara di sini berdasarkan sarana ada 4. Misalnya pertama, wawancara melalui telepon. Bertujuan untuk memudahkan wartawan. Wawancara melalui telepon biasanya digunakan ketika hal yang mendesak. Yang kedua, wawancara tatap muka, memperoleh informasi lebih banyak karena waktunya lebih lama. Yang ketiga, melalui konferensi pers. Biasanya ini adalah kegiatan memberi informasi oleh narasumber kepada pewawancara secara langsung di tempat dan waktu yang sudah ditentukan. Yang keempat, wawancara secara tertulis biasanya dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada narasumber. Itu adalah wawancara ya, tentang wawancara. Selanjutnya kita akan bahas tentang PKN hak dan kewajiban terhadap tanaman, PKN KD 3.2 dan 4.2. Apa aja sih yang harus kita lakukan sebagai siswa? Yang pertama, memanfaatkan hasil tanaman, itu hak kita ya, memanfaatkan hasil tanaman. Yang kedua, menikmati hasil keindahan tanaman. Yang ketiga, menikmati kesegaran udara yang dihasilkan oleh tanaman. Selain hak, ada juga kewajiban. Yang pertama, mengadakan penanaman kembali atau reboisasi. Yang kedua, memanfaatkan tanaman secara bijak. Yang ketiga, merawat tanaman dengan baik. Itu adalah anak-anakku materi hari ini. Cukupkan sekian. Terima kasih.
Mari kita bersama-sama mengucapkan apa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.